Lalu ada perempuan yang menawarkan diri yang untuk tidak sama sekali punya dasar agama Islam. grup apa ini? Grup komunitas Bikers Muslim. Misalnya NU atau Muhammadiyah tidak boleh masuk. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pengen gabung. Apakah diskusinya juga langsung gimana kan tadi? Kalau saya boleh bilang hampir dai kondangnya ya Kabupaten Bantaeng bergabung. Ya hobinya sama sih, sama-sama touring. Ya, karena untuk sementara belum ada yang bisa bimbing dia. Lagi-lagi ngasih. Cek 1212. Oke, adem lagi malam ini. Saya lagi bareng Ustadz Tahir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Biker Muslim ya Ustadz? Bikers Muslim Butatua, Kabupaten Bantaeng. Nama lengkap Ustadz tadi? Nama lengkap Muhammad Tahir SHI. Tapi jamaah lebih akrab menyapa saya Ustaz Tahir Al-Aksi. Iya. Al-Aksinya dari? Al-Aksi itu adalah mandat dari saya kan salah satu peserta Akademi Sahur Aksi Indosiar yang tahun 2014 itu tayang setiap subuh di Indosiar. Oh, akhirnya melekat aksinya juga. Oke. Sekarang lagi gabung dengan komunitas Bikers Muslim. Bikers Muslim. Kalau di komunitas posisinya Ustadz Tahir sebagai? Saya sebagai koordinator di bidang dakwah. Bidang dakwah. Ada berapa bidang Ustadz di Bikers Muslim? Ada 5 bidang kalau tidak salah. 5 bidang. Ada dakwah, ada apa lagi tuh? Ada divisi kita ya. Iya, kan ketuanya ada di sini tapi tidak mau tampil. Iya. Ketuanya. Ada berapa bidang di? Ada 6 bidang. 6 bidang berarti saya salah. Iya. Oke. 6 bidang. Terkait dari semua bidang-bidang itu, terlepas dari itu semua, ini ada agenda apa saja di Bikers Muslim ini? Tapi dia terbentuk di tahun 2020. 2020 ini? 2020. Bulan Februari. Sudah berapa anggota di dalam? Anggota ini alhamdulillah sekarang sudah sekitar 70 orang. 70 orang? Alhamdulillah. Itu sekabupaten Bantaeng? Sekabupaten Bantaeng. Agenda apa saja yang di tahun mulai dari pembentukan sampai hari ini, agenda apa saja yang sudah dijalani oleh Bikers Muslim? Alhamdulillah kemarin setelah kita pengukuhan langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Bantaeng di Masjid Agung. Oh ya. Oke. Kemudian setelah itu kita melakukan program kerja dan termasuk di dalamnya program kerja kita itu ada belajar mengaji, yang teman-teman yang tergabung di situ. Jadi kita ajar mereka mengaji, baik yang sudah lancar mengajinya. Apalagi yang teman-teman yang sama sekali ya itulah kurang lancar mengaji. Kita bimbing mereka 3 kali dalam 1 minggu. Tempatnya juga di Masjid Agung. Oh, saya kiranya ini karena Bikers nih ya, Bikers berarti tempatnya pindah-pindah gitu. Enggak ya? Iya, kita pindah-pindah dari untuk agenda ngajarnya tadi tuh. Kalau untuk agenda mengajinya kita fokuskan satu masjid. Belajar mengajinya supaya teman-teman yang lain tidak kita tidak merepotkan lah. Artinya kalau di Masjid Agung itu kan teman-teman bisa jangkau tuh. Kalau kita pindah-pindah. Namun kita ada program lain namanya Safari Dakwah. Inilah yang kita keliling dari masjid ke masjid. Ya, dan sudah berapa masjid yang kita datangi di Kabupaten Bantaeng sudah banyak. Dan kita memang rencananya mendatangi semua masjid yang ada di Kabupaten Bantaeng. Begitu. Jadi safari berjamaah, maghrib, isya. Kita sholat berjamaah maghrib bersama dengan masyarakat yang kita datangi. Kemudian setelah itu kita kita adakan ada tausiah sampai isya. Setelah itu kita sholat berjamaah isya lagi.
dan baru kemudian setelah sholat isya kita silaturahmi ke masyarakat. Sebenarnya apa sih yang mendasari terbentuknya komunitas ini, Bikers Muslim? Apakah dia ada kaitannya dengan maraknya organisasi yang mengatasnamakan Islam misalnya, tapi sasarannya lain, ataukah apa yang mendasari pembentukan ini? Atau banyak yang geng-geng motor yang tidak muslim atau tidak muslimah gitu? Ya, kurang lebih seperti itulah barangkali. Tapi salah satu tujuan kami membentuk komunitas ini, Bikers Muslim ini, adalah salah satunya kita membuat suatu wadah untuk menghimpun ya pemuda-pemuda Muslim yang tentunya memiliki hobi lah motor juga, tanpa kita menghilangkan nilai-nilai keislaman, juga nilai-nilai. Jadi di dalamnya ini kita ada itu nilai dakwanya. Nilai dakwah. Iya, karena kan begini, sekarang ini kan zamannya sudah modern. Iya, betul. Sudah modern. Nah, makanya kami merujuk ke salah satu ayat dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka itu mengenal Tuhannya secara hikmah, secara lemah lembut. Jadi umpama dengan Bikers ini, saya kira ini merupakan strategi dakwah terbaik menurut saya. Teman-teman yang barangkali kan sekarang kan para pemuda senangnya naik motor. Betul ya. Oke, kita ajak mereka naik motor, kan? Kita ajak mereka naik motor, tetapi di dalamnya itu kita tidak melepaskan nilai-nilai keagamaannya, ya, berarti nilai dakwanya. Setiap ngumpul kita kajian, diskusi tentang agama Islam. Iya. Jadi namanya Bikers kan berarti ada touring ya. Ada touring, betul. Ada touring. Jadi kita ini touringnya touring religi. Di dalamnya ada tadabbur alam. Saya barangkali ceritakan beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kami melakukan touring religi ke Kabupaten Bulukumba di makam Dato Tiro. Nah, ini kan merupakan berarti ziarah kubur. Ziarah kubur. Tapi kita ada tadabbur alamnya. Sampai di sana kita kumpulkan para pemuda, kita sampaikan ke mereka bahwa inilah makamnya Dato Tiro. Nah, kita sampaikan ke mereka bahwa Dato Tiro ini, siapa sih itu Dato Tiro kan, begitu. Jadi kita sampaikan bahwa Dato Tiro ini nama aslinya adalah Al Maulana Khatib Bungsu, yang ulama besar yang pertama membawa masuk ajaran Islam di Kabupaten Bulukumba. Nah, kemudian setelah itu kita sampaikan juga apa-apa sih yang ilmu yang dimiliki oleh beliau. Jadi saya ceritakan sejarahnya, enggak apa-apa ini? Enggak apa-apa. Jadi ada sejarahnya yang menurut saya menarik untuk kami sampaikan kepada pemuda yang ikut ngegas ya pada hari itu. Ikut touring pada saat itu. Kita sampaikan bahwa ketika awal mulanya Dato Tiro masuk di Kabupaten Bulukumba, bertemulah rajanya namanya Kareng Tiro. Kareng Tiro. Kemudian sampai Kareng Tiro mengatakan, kamu untuk apa masuk di kampung saya? Al Maulana Khatib Bungsu atau yang dikenal dengan Dato Tiro mengatakan, saya masuk di sini untuk membawa ajaran agama Islam dari Nabi saya Muhammad SAW. Nah, kemudian Kareng Tiro mengatakan, tidak, saya tidak akan menerima ajaran kamu, silakan tinggalkan kampung ini. Terus Dato Tiro mengatakan, tidak, saya tidak akan tinggalkan kampung ini. Terus Kareng Tiro mengatakan, kalau begitu kita adu ilmu, ya. Kita adu ilmu. Kalau saya mengalahkan kamu, kata Kareng Tiro, kau harus tinggalkan ini kampung. Nah, kemudian Al Maulana Khatib Bungsu mengatakan, kalau saya mengalahkan kamu, kau harus masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya adu ilmu lah. Ya, adu ilmu. Akhirnya Al Maulana Khatib Bungsu menancapkan tongkatnya ke tanah, kemudian dia tarik, muncullah air.
Makanya ada namanya di sana itu sumur panjang. Tuh di Dato Tiro itu namanya sumur panjang. Kemudian Karen Tiro mengaku kalah atas ilmu yang dimiliki oleh Dato Tiro, Al-Maulana Khatib Bungsu. Akhirnya Karen Tiro mengatakan, baiklah karena saya kalah, saya akan masuk agama Islam. Hanya dia bersyahadat. Dengan syahadatnya lain daripada yang lain. Dia ucapkan asyhadu alla ilaha. Dia tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Maka dengan sebutan Hila-Hila itu muncullah nama kampung yang bernama Hila-Hila. Itu. Jadi intinya di sini adalah teman-teman bikers ini menuju ke sana. Memang mau cari tahu perjalanan tokohnya. Jadi jadi kita menuju kita touring ke sana, kembali bawa ilmu. Gitu. Bagaimana dengan teman-teman anak-anak bikers di Bulukumba gitu? Apakah ada kunjungan juga untuk hayo-hayo gitu? Ayo gabung. Iya, jadi kita hampir semua bikers ini. Jadi kita tidak melihat apakah dia bikers Muslim atau komunitas tetap kita selalu menjalin silaturahmi. Ya. Kalau dari segi prasyarat, apa sih syaratnya untuk masuk gabung ke bikers Muslim? Ataukah ada persyaratan ataukah memang sekedar kalau hobi gabung aja atau gimana? Syaratnya cuma itu, satu mau belajar agama, hijrah istilahnya sekarang hijrah kan. Yang kedua punya kendaraan. Punya kendaraan itu karena terus tapi ada juga sih teman-teman, bagaimana Ustadz kalau seumpama saya tidak punya kendaraan? Dia bilang kalau tidak ada kendaraanmu saya bonceng kau saja. Itu boleh masuk. Bisa. Itu masuk sebagai anggota atau dia sebagai simpatisan? Anggota. Tetap masuk kita masukkan anggota. Cuma yang paling utama itu adalah ketika dia menyatakan untuk bergabung di BMBT, di Bikers Muslim ini, tentunya harus diperjelas. Ya, apakah betul-betul mau hijrah, belajar agama atau bagaimana? Atau ada prasyarat khusus juga? Misalnya minimal kau hafal misalnya. Tidak ada begitu. Intinya itu saja, mau belajar agama. Karena di Bikers ini kalau saya boleh bilang hampir dai kondangnya Kabupaten Bantaeng bergabung. Sudah di dalam di Bikers Muslim? Iya, bergabung. Hampir semua dai kondangnya Bantaeng bergabung di Bikers. Sudah berapa lokasi yang dijelajahi di Kabupaten Bantaeng ataupun di luar Bantaeng? Ya Bantaeng dulu lah. Sudah berapa lokasi yang kita jelajahi? Sudah banyak ya. Baik masjid atau ke makam yang kita eksplor atau? Iya, jadi salah satu program kita juga itu ada namanya bagi-bagi sedekah setiap hari Jumat. Itu rutin itu. Kegiatan safari dakwah kita malam Jumat ini rutin. Kemudian di waktu harinya setiap Jumat kita ada bagi-bagi sedekah. Itu sedekah asal sedekahnya dari mana? Asalnya ini dikumpulkan dari teman-teman anggota Bikers yang mau bersedekah, dan kita tidak menentukan nominalnya, tidak. Berapa saja dia mau bersedekah berapa, terserah dia lah. Berarti sedekahnya dalam bentuk uang. Iya, dalam bentuk uang. Ada juga dalam bentuk sembako sih, tidak ada masalah. Kemudian beberapa orang-orang dermawan di orang-orang kaya di Kabupaten Bantaeng juga alhamdulillah ikut bergabung. Oh, sudah ada yang gabung juga? Iya, ada beberapa yang gabung. Jadi kita memang kalau umpama ada panggilan ceramah, kita sampaikan ke masyarakat, ke jamaah, siapa tahu ada yang mau dibantu untuk menyalurkan sedekahnya, insya Allah bisa hubungi kami. Ya, kami insya Allah pasti akan tetap komitmen untuk menyalurkan sedekah ini kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Berarti tidak ada waktu-waktu sholat khusus yang Bikers Muslim, misalnya di kampung sebelah ini, misalnya di kampung Tompo Bulu lah, ada yang mengundang nih teman-teman Bikers Muslim, ayo datang kemari, misalnya di duhur, asar, maghrib, tidak ada masalah, di mana saja bisa diundang. Misalnya yang mengundang khusus bisa. Tapi saat ini kita fokus ke situ. Jadi program yang telah kita sepakati di waktu kita rapat kerja. Itu.
Kemudian juga ada kajian subuh. Kajian subuh? Iya, setiap hari Ahad subuh. Tepatnya di Masjid Agung. Jadi semua dai-dai yang tergabung di Bikers itu siap untuk membawakan materi kajian di di Masjid Agung setiap hari Ahad subuh. Kalau hubungan programnya dengan pejuang subuh ada? Iya, insya Allah untuk ke depan kita pasti akan menjalin silaturahmi ya untuk mempertemukan program kita ini dengan siapapun mereka. Apa itu pejuang subuh atau komunitas-komunitas yang lain. Tidak ada prasyarat khusus ataukah kalau kau misalnya NU atau Muhammadiyah tidak boleh masuk? Tidak ada aliran di situ? Tidak ada. Kita menerima aliran apapun itu, yang penting kan intinya sesuai Iya. Tidak ada penekanan salah satu aliran atau apa saja di situ? Atau jangan sampai ada aliran baru yang mau dimunculkan? Kalau seumpama ada aliran sesat ya ditahan, tidak boleh. Kalau aliran begitu. Intinya kita begitulah, kita fokus untuk mengajak para pemuda, para pemuda-pemuda untuk ayo kita belajar bersama-sama. Itu saja. Berarti tidak ada warna di dalamnya. Paling tidak ya Islam ayo. Iya, itu. Kalau hobi bersafari ayo sama-sama. Iya, alhamdulillah. Jadi termasuk juga alhamdulillah ada pemuda itu yang sudah dia bicara di depan saya. Dan setelah dia bergabung di Bikers ini, alhamdulillah peningkatan ibadahnya alhamdulillah katanya dia meningkat dari sebelumnya. Mungkin Isya tidak sholat, subuh ya, tidur. Begitu. Masih belum ya, kadang sholat itu tadi sholat duhur tidak sholat asar, atau sholat asar tidak maghrib. Tapi alhamdulillah setelah dia bergabung di Bikers ini, alhamdulillah meningkat ibadahnya. Kenapa? Karena mereka itu lebih aktif bergaul dengan teman-teman dai. Gitu. Kalau tempat yang menjadi tempat ngumpulnya teman-teman Bikers, sahabat ada yang mau akses ke sana gitu, mau silaturahmi di Masjid Agung saja tempat. Kita itu kalau untuk pusat aktivitas lah. Sembarang sih. Tidak ada pusat aktivitasnya. Iya. Sebenarnya kita juga ada sekret. Tahu sekret? Kita sudah buat di sementara di BTN Tambela Bandung. Nah, itu kita jadikan nanti sekret. Dan di situ kita nanti akan ada kajian internal. Berarti rutin. Insyaallah rutin. Tapi sementara ini masih kita kerja. Iya, nanti kita akan untuk jadi sementara waktu ini ya paling kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman di warkop saja. Warkop ya, namanya ngopi toh. Ngobrol perkara iman. Jadi kita tidak sekedar ngopi saja, tapi kita syiar. Iya, syiar juga begitu. Kita sampaikan ke para pemuda. Ya, saya berharap di season selanjutnya Ustaz, kalau tidak bosan di sini ya kita akan diskusi fokus tentang beberapa program intinya dan diskusi khusus tentang ajaran agama Islam di tempat ini. Mudah-mudahan tidak bosan jadi nanti kesini Ustaz bisa diundang kembali. Harus itu. Jadi itulah alhamdulillah saya terus terang pertama diajak bergabung di Bikers ini karena kan sebenarnya Bikers ini sudah terbentuk tapi belum resmi. Nah, setelah saya diajak masuk, ini apa ini? Grup apa ini? Grup komunitas Bikers Muslim. Nah, saya sangat yakin sekali bahwa ini adalah salah satu strategi terbaik untuk berdakwah selain yang selama ini kita lakukan kan, tampil langsung di depan jamaah. Begitu. Jadi ibaratnya seperti itulah, kita mengajak para pemuda ya seperti orang mau belajar motor.
Ya. Gitu. Saya mau belajar motor, ayo gabung sini. Iya, jadi ibaratnya begitu, orang mau belajar motor, pertama-tama yang kita ajarkan kan cara gas dulu, bagaimana cara menggas, bagaimana cara menggunakan rem. Nah, itulah yang kita ajarkan ke teman-teman yang tergabung di komunitas ini. Nah, seperti itu. Akan kalau orang belajar motor tidak mungkin langsung diajarkan sebelum kau belajar naik motor, maka terlebih dahulu pelajari dulu cara mengganti oli. Kan tidak mungkin begitu. Oke. Jadi dasarnya dulu lah yang diajar. Kita ajar mengaji, kita ajari dasar-dasar agama kan gitu. Kalau misalnya orang mau gabung ini, Ustaz. Iya. Dia ada keklasifikasi nih. Ada yang memiliki dasar agama, misalnya di tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Gimana caranya itu, Ustaz? Misalnya yang tidak sama sekali punya dasar agama Islam, pengen gabung. Apakah diskusinya juga langsung gimana kan tadi? Enggak. Ya, tetap begitu. Itu saya bilang tetap kita kasih ada klasifikasi anggota mungkin. Jadi kita sampaikan ke anak-anak, maksudnya kita gabung, kita gabung, ayo, siapa tahu ada yang mungkin mau ditanyakan yang masalah dasar-dasar. Ya kebanyakan itu memang yang terjadi. Teman-teman ini yang tergabung di Bikers lebih banyak bertanya dasar-dasar agama, begitu. Artinya bergaulnya sama orang-orang baik lah, berarti paling tidak mindsetnya atau pola pikirnya juga terbentuk secara Islami. Mungkin kalau pergaulannya kemarin tanda kutip kurang baik, mudah-mudahan di tempat barunya ini menjadi lebih baik lagi gitu. Iya. Insyaallah. Kemudian juga barangkali saya perlu sampaikan bahwa di yang tergabung di Bikers ini bukan saja dari pemuda ya, tapi ada juga dari polisi. Ada. Oke. Polisi, ada Pakasat Intelkam. Bergabung, bahkan dia aktif. Aktif di situ. Terus ada tentaranya juga. Oke. Alhamdulillah. Dari semua elemen ada di situ. Iya, ada. Bahkan Pak Bupati Bantaeng juga mau sekali bergabung. Insyaallah, mudah-mudahan. Iya, Pak Bupati, karena dia sendiri yang minta, wah bagus ini. Nanti kita bisa touring ya. Bilang iya Pak Bupati. Gimana dengan yang muslimah? Untuk sementara kita belum memikirkan itu. Belum ada. Meski istrinya misalnya? Enggak. Kita harus tunggal dulu, muslim saja dulu. Iya, karena kita mau ini baik komunitas kita ini sampai seterusnya aman kan. Ya, kita memang menghindari sesuatu yang jangan sampai komunitas kita ini ternodai. bukan ternodai, tapi tidak berjalan sebagaimana mestinya kan. Jadi hal yang seperti itu kita hindari dulu lah. Kita fokusnya sama Bikers Muslim saja dulu. Ya, untuk Bikers Muslimah nantilah. Ya. Mudah-mudahan bisa difikirkan secara kelembagaan nantinya. Iya begitu. Jadi mudah-mudahan belum ada anggota perempuan ini. Belum ada. Viewer sekarang lagi-lagi semua. Biasa juga saya pancing teman-teman, bagaimana kalau kita buat Bikers Muslimah? Enggak usah Ustaz. Jangan dulu. Ya, sementara jangan dulu, insyaallah. Artinya untuk sementara tidak ada orientasi ke sana, tapi mudah-mudahan bisa difikirkan juga karena mereka juga penting untuk dibimbing, Ustaz. Iya, betul. Iya. Insyaallah mudah-mudahan ke depan kita bisa membentuk juga itu. Tapi untuk sementara waktu kita fokusnya. Jadi pernah juga beberapa bulan yang lalu ada perempuan yang menawarkan diri untuk mengikuti bimbingan belajar mengaji. Tapi itu dia tadi. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena untuk sementara belum ada yang bisa bimbing dia. Ya. Semua pesertanya anggota laki-laki semua. Lagi-lagi ngasih. Oke, Ustaz, yang terakhir. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait kehadiran Bikers Muslim ini? Ya. Jadi
saya mungkin melalui kegiatan ini, acara ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bantaeng, khususnya para orang tua yang barangkali memiliki anak muda. Insyaallah ini peluang yang terbaik untuk mengikutkan anak-anaknya bergabung di sini. Ya. Sebagaimana sering juga saya sampaikan kalau saya pergi ceramah, saya selalu promosi, ayo siapa tahu ada anaknya, anak mudanya mungkin tidak tahu mengaji. Ini saya kira peluang terbaik untuk menggabungkan ke sini karena ada bimbingan khusus untuk mengaji. Saya sampaikan bahwa kalau umurnya sudah anak muda kemudian mau disuruh belajar di TPA kan tidak mungkin. Betul. Tidak mau dia pasti. Tapi kalau para pemuda di situ bergabung belajar mengaji, ya pasti akan terasa ramai juga tuh, terasa terbuka, ya, tuh saling ketawa-ketawa begitu. Tapi kalau para pemuda kan pasti malu dia. Kalau anak-anak TPA akan malu dia pasti. Mudah-mudahan berkumpulnya bisa diarahkan ke sesuatu yang baik lah. Iya. Insyaallah. Lebih kepada religi, tidak lupa waktu sholat, belajar mengaji juga. Iya. Nantinya kehadiran Bakers Muslim ini diharapkan mengontrol segala aktivitas yang bebas. Iya. Karena kan ya pahamlah di era digital sekarang sudah tidak ada pembatasan. Tidak ada batasan waktu, ruang, semua orang bisa berinteraksi. Iya, betul. Bisa diskusi apa saja dan semua full. Di internet kita bisa dapat apa saja, Ustaz. Iya. Ya, kita berharap kehadiran Bakers Muslim ini bisa memfilter, bisa mengcover. Ya hobinya sama sih, sama-sama touring begitu. Iya, iya betul. Yang hobi touring ayo nih. Iya. Jadi ya itu tadi ya, kita mengajak seluruh teman-teman para pemuda siapapun dia, insyaallah intinya mau belajar, kita belajar sama-sama, khususnya kita belajar agama itu. Iya. Kita harus lebih kita untuk dituntut untuk tetap fokus beribadah. Begitu. Kemudian juga persoalan motor ini tidak ada bilang harus motor apa, merek apa, enggak ada Iya, enggak ada Paling tidak dia motor pokoknya motor yang penting mau jalan. Iya. Intinya tidak ada dia tahun berapa, merek apa, warna apa, tidak ada klasifikasi merek dan lain sebagainya. Tidak ada. Artinya bikers. Pokoknya bikers. Motor. Iya. Itu barangkali. Jadi ya, saya juga secara pribadi sangat bersyukur sekali. Bersyukur sekali bergabung di Bikers ini. Kenapa? Karena setelah saya bergabung di Bikers ini saya merasa merasa aman kalau pergi ceramah karena biasa kan kalau umpama ada kegiatan ceramah tinggal kita post ini grup. Saya ceramah di lokasi ini, di tempat ini. Wah, pasti teman-teman berbondong-bondong ke sana rame-rame. Iya, kita rame-rame ke sana. Jadi seperti kayak kita dikawal begitu. Oh iya. Iya, berjalan kita aman. Artinya mempererat lagi silaturahminya teman-teman. Dan kurang lebih 70 anggota yang tergabung di Bikers ini betul-betul sangat senang memang mendengarkan nasihat-nasihat agama. Iya. Alhamdulillah. Artinya dia dapat nuansa baru di situ. Yang selama ini mungkin tidak ada komunitas motor yang bisa diajak sharing tentang agama Islam. Ya sekarang sudah hadir Bikers Muslim. Satu sisi kita bisa bicara motor, kita bisa bicara tentang tentang lingkungan dan lain sebagainya. Tapi dia dibingkai dalam bingkai balutan agama. Iya. Gitu ya. Ini juga mungkin saya perlu sampaikan untuk teman-teman yang bikers ya, teman-teman bikers, karena pernah juga saya dengarkan ada bikers yang mau bergabung, tetapi dia takut setelah bergabung di Bikers Muslim ini kemudian tidak boleh lagi aktif di komunitasnya. Padahal kita tidak mau umpama bergabung di Bikers BMBT di BMBT di Bantaeng ini, tetap tetap aktif di komunitasnya. Artinya tidak ada pembatasan meskipun sudah aktif di sini tapi mau aktif di tempat lain juga boleh. Iya, itu. Jadi intinya plusnya kita ini adalah
ada agamanya. Ada agamanya. Itu ada itu apapun gerakannya, apapun tujuannya selalu ada tentang agama Islam di situ. Iya, itu dia. Kita ada belajar agamanya, belajar mengaji. Ya, alhamdulillah. Asik juga nih. Iya. Ya, mudah-mudahan next time Ustadz bisa ke sini lagi untuk menjelaskan banyak hal tentang agama Islam. Iya, iya. Ya, terima kasih untuk waktunya hari ini Ustadz. Saya dan teman-teman mewakili bersyukur untuk hari malam ini dapat pencerahan dari Ustadz Muhammad Tahir. Terima kasih Ustadz. Oke, cukup sama-sama untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.